Assalamualaikum, anda sedang menonton Simbang Tengah Malam edisi cerita ringkas. Edisi ini menceritakan cerita-cerita yang dikirimkan dari penonton Simbang Tengah Malam menggunakan kiriman voice note yang dihantar melalui Instagram. Harap anda menggunakan earphone, headphone supaya anda dapat membayangkan apa yang diceritakan oleh si pencerita. Jangan terlalu taksu Anggap ini sekadar hiburan saja seperti mana anda mendengar radio ataupun podcast. Yang penting sekali, selamat mendengar. Kali ini saya nak berkongsi cerita dan pengalaman mengenai penanggal. Kalau orang kita Melayu sebut penanggal. Kalau orang Indonesia yang di Bali itu sebut dia leak. Benda ni yang berjalan dengan isi perut dia, dengan kepala saja bergantung-gantung. Dia selalu mengganggu wanita yang lagi hamil muda dan akan membuat wanita itu akan mengalami keguguran dan suka mengganggu anak yang baru dilahirkan. Ini saya alami waktu saya lagi kecil. Lagi saya kecil-kecil tu, memang mak saya, parents saya tak pakai pembantu rumah, atau lain maid lah. Jadi saat itu maid yang lama dah habis kontrak, nak balik kampung. Jadi mencarilah keluarga saya mencarilah pengganti yang barunya. Satu hari datanglah seorang perempuan tua dengan anak gadis ke rumah kami dan ingin menjadi pembantu rumah tu. Dia mendengar cerita kami memerlukan pembantu rumah tu dari orang-orang sekitar kampung kita, yang keluarga kami sedang mencari pembantu rumah untuk membantu mak saya dalam mengurus rumah tangga. Umur kakak ni dalam kisaran 20 tahun lah, kalau tak salah saya. Saya panggil dia Kak Mas Milah. Orangnya hitam manis lah orangnya. Tak sangka saya ini semua terjadi. Jadi setiap pembantu rumah tu akan menemani saya tidur. Kata lain, mereka tidur sebilik dengan saya, karena saya tak biasa tidur seorang. Jadi pendeklah cerita. Satu hari saya nak pergi sekolah. Selagi saya nak pergi sekolah, mak saya cakap, nanti balik jangan balik lewat jalan kebun getah, kata mak saya. Jalan lewat jalan besar aja, karena kampung kita lagi ada musibah, kata dia. Saya nama budak kecil, umur dalam 9-10 tahun, semua dia nak tahu. Saya tanya dengan mak saya, ada apa? Karena hanya itu jalan pintas yang menuju rumah saya lah yang paling dekat. Saya bilang kebun getah tu, saya bilang itu. Saya tak nak jalan besar jauh, saya bilang. Terus mak saya cakap tak boleh jalan kebun tu, lagi tak bagus, katanya. Apa cerita, saya bilang itu. Katanya di sekitar kampung kita ni lagi kena musibah. Orang laki semua tengah beramai-ramai mencari akan menangkap penanggal, kata mak saya. Jadi jangan lewat kebun tu, karena terakhir ditengok benda tu terbang-terbang di dalam kebun getah tu. Apalagilah saya pun ketakutan. Pendengar nak tahu tak kebun
Getah tu dekat mana? Kebun getah tu dekat belakang rumah saya. Makin takutlah saya. Terus mak saya cakap, orang perempuan tak boleh keluar rumah. Yang boleh keluar rumah, yang pergi mencari penanggal tu hanya orang laki-laki saja setiap malam. Orang perempuan ditugaskan untuk membuat kalung-kalung yang akan disangkutkan di dekat tingkap, di dekat pintu, di atas pintu dari daun pandan berduri katanya. Itulah penangkalnya. Itu saya baru tahu penangkal buat penanggal itu adalah pandan berduri. Jadi saya ikutkanlah cakap mak saya dan berjalanlah hidup seperti biasa. Kak Mas yang menggantikan maid lama saya tu hidup macam biasa. Cuma yang saya pelikkan, rumah saya ni sejak dia ada bertambah bersih. Kenapa? Tiap pagi bila saya nak pergi sekolah, lantai bilik saya dengan ruang tamu saya selalu basah seperti habis dimop berkali-kali. Jadi nak tahu kenapa dimop berkali-kali? Ini ceritanya. Adalah satu malam saya tengah tidur dengan nyenyaknya. Tak berapa lama, saya rasa dalam pukul 3 saya terdengar dekat luar rumah macam ramai sangat-sangat orang sedang berjerit-jerit, sedang membunyikan pentong-pentongan. Pokoknya dia berbuat bising lah. Mereka yang kat luar situ. Yang saya tahu itu mereka lagi mengejar penanggal. Tapi kenapa harus ada dekat luar rumah saya ya? Takut kan? Saya apa lagi bangunlah saya. Terus saya terpandang lah. Tingkap bilik saya tu. Kenapa tingkap bilik saya terbuka Terbuka luas tingkap bilik saya. Kenapa ya? Siapa yang buka tingkap bilik saya ni? Tapi saya tak pedulikan lah. Yang saya fokus adalah suara-suara dekat ruang tamu rumah saya. Saya pun keluarlah. Saat saya keluar, saya tengok mak bapak saya dengan penduduk kampung tengah beramai-ramai di ruang tamu rumah saya. Dan di sudut rumah saya tu saya tengok Kak Mas Milah sedang menangis meratap-ratap meminta tolong. Namakan budak ya. Saya tak faham. Saya nak dekatkanlah dia. Mak saya terus tangkap saya. Kau jangan pergi situ kata dia. Masuk balik ke bilik kata dia bang itu. Jangan keluar-keluar kalau belum mama datang masuk dalam bilik. Saya masuklah tapi dasar budak kecil semua dia nak tahu. Dalam saya masuk bilik, saya buka sikit pintu. Jadi saya bisa dengar apa yang terjadi dekat luar. Jadi saya terdengarlah tangisan Kak Mas Milah tu menangis, menjerit-jerit minta tolong. Sedangkan bapak saya dengan penduduk di sana marah-marah. Mereka cakap mereka akan ikat dia sampai polis datang. Saya bilang kenapa ya? Sampailah waktu siang. Saya nak berangkat sekolah. Mak saya tak kasih berangkat karena ada peristiwa ni lah. Kita semua lagi kalut. Kata mak saya tak usah pergi sekolah 2 hari ni. Karena ada peristiwa ni. Terus saya terpandang Kak Mas Milah tu. Lecun di badan dia dengan air, dengan tangisan, dengan nolongan. Saya tanya dengan mak saya, kenapa tu Kak Mas Milah? Mak saya cakap, kau nak tahu, dia itulah penanggal
selama ini yang dicari-cari oleh kami, kata dia. Ya Allah, saya terus mengucap. Saya bilang, selama ini saya tidur dengan penanggal. Maka itu kami suruh dia tidur dekat bawah. Kita tak kasih dia tidur sekasur dengan kau, katanya gitu kan. Tapi kenapa ya? Kenapa kita tak tahu? Sampai sekarang kita baru tahu. Ya karena itulah, karena dia pandai. Dia selalu keluar lewat daripada tingkap yang Terima kasih kerana mendengar kisah-kisah yang diceritakan pada malam ini. Harap anda terhibur dengan cerita-cerita yang diceritakan. Jika anda ada cerita-cerita seram atau misteri yang anda inginkan ungkapkan, jangan malu, jangan segan. Silakan voice anda di Instagram Simbang Tengah Malam. Selamat menjalani ibadah puasa. Jangan terbawa ya.